Hai, welcome to my channel. Kita cooking, kita juga baking. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment supaya aku makin semangat upload videoku setiap minggu. Makanan satu ini paling banyak kita temukan di daerah Palembang. Siapa sih yang nggak tahu pempek? Teman-teman pasti sebagian sudah sering ya makannya ya. Jadi hari ini saya akan ngolah 1 kilo ikan tenggiri. Kita akan bikin setengah kilo pempek lenjer dan setengah kilo pempek adaan. Pertama kita akan buat pempek lenjer. Bahannya tadi ada 500 gram ikan tenggiri. Sekarang kita timbang 350 gram tepung tapioka. Tepung tapioka di sini di luaran sih banyak merek. Teman-teman boleh pakai merek apapun. Yang penting judulnya masih tepung tapioka. Di sini saya menggunakan cap patani kuning karena di situ bungkusnya ada warna kuning. Bahan selanjutnya adalah 300 ml air putih. Di sini air putih biasa ya, nggak dingin dan tidak panas. Lalu kita siapkan mangkok. Kita tuang ikan kita tadi ke dalam mangkok. Kita beri bumbu-bumbunya. Apa aja? Ada garam, ada gula, dan ada kaldu jamur. Detail resepnya nanti saya share di kolom deskripsi, teman-teman baca aja ya. Terus kita tuangkan air sebagian aja, jangan semuanya. Lalu kita aduk sampai adonan ini semua tercampur rata. Lalu kita masukkan tepung tapiokanya. Ini juga sebagian aja, jangan semua. Kita akan mengadon adonan pempek ini sedikit demi sedikit ya, jadi nggak sekaligus. Kita adon sampai semuanya juga tercampur rata. Oke, kita selesaikan adonan sisa. Ada air dan tapioka. Kita adon sampai semua bahan habis ya. Karena ribet ya adonnya pakai sarung tangan plastik, jadi saya buka terus saya cuci tangan. Kita adon pakai tangan aja ya. Ada alternatif lain selain mengadon pakai tangan. Teman-teman bisa pakai blender atau pakai food processor. Tapi kalau menurut saya pakai blender atau pakai food processor itu nanti adonan pempeknya ini bakal lengket-lengket di sekitar blender atau food procesornya, jadi sangat disayangkan. Jadi ya
menurut saya enaknya sih pakai tangan. Tapi itu balik lagi ke konsep masing-masing ya. Oke, adonan kita sudah jadi. Teman-teman bisa lihat sendiri ya tekstur adonannya. Nggak terlalu cair, nggak terlalu padat. Jika dibentuk seperti ini, dia akan terbentuk bulat. Oke, berarti adonan kita sudah siap. Lalu kita taburi tapioka ke atas talenan supaya tidak lengket ya. Takaran pempek lenjer yang saya buat di sini, saya ambil 1 sendok makan melentung atau 1 sendok makan menggunung. Takaran di sini selera masing-masing ya. Kalau di sini nanti bentuknya dia akan agak gede-gede, gendut-gendut gitu. Kita taburkan tapioka di atas adonan, lalu kita gulung-gulung seperti ini. Jika rasa-rasa tangan kita juga lengket, boleh kita taburi tepung tapioka juga. Kita gulung-gulung sampai permukaan pempeknya mulus dan rapi. Seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita rebus ke dalam air yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita tuangkan sedikit minyak ke dalam air. Fungsinya supaya apa? Supaya nanti pempek kita setelah diangkat dia tidak lengket satu sama lainnya. Oke, kita rebus. Kita selesaikan ya sampai adonannya habis. Di sini teman-teman bisa lihat sebagian pempeknya ada yang sudah mengambang atau mengapung. Tapi jika pempek ini sudah mengapung atau mengambang, jangan buru-buru untuk diangkat. Kenapa? Karena terkadang pempek ini sudah mengambang ke atas, kita angkat, pas kita mau makan di bagian tengahnya itu masih mentah. Jadi setelah dia mengapung atau mengambang, kita diamkan sebentar baru diangkat. Adonan setengah kilo ikan kita pertama sudah selesai. Di sini kita buat ikan maksud saya. Di sini kita buat pempek lenjer. Selanjutnya kita akan membuat pempek adaan. Bahan yang dibutuhkan ada 500 gram ikan tenggiri, 180 gram tepung tapioka, 75 gram tepung terigu, 1 bungkus santan bubuk, 50 gram bawang merah cincang, 1 butir telur, air sebanyak 250 ml, gula pasir 1 sendok teh, merica setengah sendok teh, garam 1 sendok makan. Stepnya kita
tuangkan ikan tenggiri, bumbu-bumbu seperti telur, santan, semuanya dimasukkan. Di sini saya pakai santan saset. Jika teman-teman mau pakai santan cair, boleh-boleh aja. Boleh pakai santan instan yang paling kecil dengan berat kalau nggak salah sih 65 ml. Jadi cara penggunaannya, jika kita pakai santan cair 65 ml, air yang kita pakai harus kita kurangin 65 ml. Kita adon sampai sisa bahan habis ya. Oke, bahan kita sudah selesai, sudah jadi ini teksturnya. Kita lihat seperti ini. Tuh, kita bulatkan seperti ini. Bentuknya bagus ya, bulat, tidak lembek, dan juga tidak keras. Lalu kita goreng sampai adonan kita. Di sini, waktu menggoreng, kita menggunakan api kecil, cenderung sedang, supaya pempeknya tidak cepat kehitaman. Sewaktu kita menggoreng pempeknya, langsung kita balik ya, gak masalah, asal pelan-pelan aja. Oke, ini trik untuk saya sendiri. Untuk mengetahui pempek ini sudah benar-benar matang, kita bisa melihat sewaktu kita menggoreng awal, pempek ini kan bentuknya nggak bagus ya. Ada yang gepeng, ada yang keriting, ada yang mengkerut, begitu ya. Nanti kalau sudah bentuknya bulat, benar-benar bulat seperti bola pingpong, nah dia sudah matang. Itu cara pertama. Cara kedua, jika teman-teman menggoreng pempek ini dengan minyak yang banyak, kalau di sana kan saya gorengnya dengan minyak sedikit ya. Kalau dengan minyak yang banyak, untuk melihat dia sudah matang atau belum, nanti pempek ini di dalam minyak dia akan muter-muter sendiri, balik-balik sendiri. Nah, itu cara kedua untuk mengetahui pempeknya sudah benar-benar
kedua kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat temannya makannya si pempek. Cuko khas Palembang. Cuko khas Palembang biasa pakai cuka makan ya, tapi kali ini saya skip. Oke, bahannya 1 batok gula merah asli diiris-iris tipis-tipis seperti ini. 1 batok ini setara dengan 500 gram. Tujuan diiris tipis-tipis seperti ini supaya saat kita melarutkan dengan air dia akan cepat larut, jadi kita tidak membuang waktu lama untuk menunggunya larut. Lalu kita butuhkan juga 1 kita kupas bersih, 20 buah rawit, 100 gram gula pasir, 1 sendok makan garam, dan 750 ml air. Selanjutnya kita blend, kita haluskan bawang putih dan rawitnya. Rawit di sini opsional. Kalau teman-teman merasa kurang, boleh ditambah. Kalau misalnya merasa terlalu banyak, bisa dikurang. Di sini saya blendnya pakai chopper. Di sini saya blend kasar ya. Teman-teman kalau misalnya mau blend halus bisa-bisa aja, boleh-boleh aja. Tapi kali ini saya akan blend kasar aja. Lalu kita tuangkan air dalam panci. Kita rebus airnya bersama dengan gula merah yang telah kita iris tadi. Kita masukkan. Lalu kita aduk sampai merata. Kemudian kita masukkan juga bawang putih dan rawit yang sudah kita blender kasar tadi. Kita aduk kembali ya. Lalu kita masukkan garam dan juga gula pasir. Kita aduk sampai garam dan gula pasirnya larut. Kita koreksi rasa. Jika terasa kurang manis boleh tambah gula, kurang asin boleh tambah garam, kurang pedas boleh tambah cabai. Di sini seharusnya ada pemakaian cuka makan, cuman saya skip, saya nggak mau pakai cuka makan. Nanti di resep tetap saya tulis pakai cuka makan. Oke, ini kunci utamanya. Kita beri 1 genggam udang rebon supaya nanti rasanya lebih gurih dan lebih wangi.
Kita masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kita matikan api, lalu kita saring menggunakan saringan seperti ini atau menggunakan saringan yang ada di rumah masing-masing. Oke, kita saring. Karena tadi saya blendnya kasar, makanya saya saring. Jika teman-teman tadi ngeblendnya halus, nggak perlu disaring pun nggak apa-apa. Oke, kita tekan-tekan ya, biar sari-sarinya pada turun. Kita tekan-tekan hingga tetes terakhir. Dan selesai sudah kegiatan kita masak hari ini. Kita mengolah 1 kilo ikan dan kita juga buat kuahnya atau disebut dengan cuko. Semoga video ini, resep ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komennya jika ada pertanyaan. Saya tunggu. Thank you.